Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini saya Muhammad Fadil Aryani akan menjelaskan pengertian asbabun nuzul. Secara etimologis, kata asbabun berasal dari kata bahasa Arab dalam bentuk jamak yang diambil dari kata sebab, sababun, yang maknanya adalah sebab. Kemudian dalam KBBI, sebab adalah hal yang menyebabkan sesuatu lantaran, karena, dan asal mula. Sedangkan kata nuzul artinya turun, yang berarti bergerak dari atas ke bawah. Dengan kata lain, bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jika dihubungkan dengan Al-Quran, turun harus dipahami secara majazi atau metaforis, bukan makna secara hakiki. Yakni kata majazi turun di sini adalah auzihar, artinya menampakkan, al-alam artinya memberitahukan, al-faham artinya memahamkan. Dengan pemahaman secara metaforis tersebut, nuzulul Quran berarti proses penampakan, pemberitahuan, pemahaman Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, secara terminologis yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah hal yang menjadi sebab turunnya suatu ayat, beberapa ayat, atau satu surat dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hal yang menjadi sebab tersebut bisa suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, atau pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti pertanyaan tentang Dzulkarnain, sahabat menanyakan hal itu kepada baginda Nabi. Kemudian turun surat di dalam surat Al-Kahfi beberapa ayat tentang pengertian tentang Dzulkarnain. Namun ada beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan asbabun nuzul. Di antaranya satu, Matan Al-Qatan. Dalam Matan Al-Qatan mendefinisikan bahwa asbabun nuzul ialah sesuatu yang dalam keadaan di mana Al-Quran itu diturunkan pada waktu terjadinya, seperti suatu peristiwa atau pertanyaan. Kemudian menurut Subbi As-Shalih, pendapat kedua mengatakan bahwa asbabun nuzul ialah sesuatu yang menyebabkan satu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan, yang bertujuan untuk menjelaskan tujuan atau sebab itu sendiri. Namun ada beberapa bentuk pertanyaan, ada kalanya berbentuk pertanyaan atau kejadian, tetapi bisa juga berwujud alasan yang logis dalam hal-hal lain yang relevan serta mendorong turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Namun dijelaskan juga bahwa tidak semua ayat Al-Quran diturunkan karena adanya satu peristiwa yang terjadi, atau ada pertanyaan dari sahabat yang diajukan kepada baginda Nabi. Akan tetapi ada beberapa ayat-ayat, malah kebanyakan ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah sejak semula tanpa terkait dengan sebab-sebab khusus, semata memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk menuju kebenaran. Ayat-ayat tanpa asbabun nuzul ini merupakan bagian terbesar dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi dari beberapa pendapat para ahli yang sudah kami rangkum dan kami paparkan mengenai pengertian dari asbabun nuzul, kami berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari suatu kejadian. Dan asbabun nuzul juga merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran.
dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian paparan yang bisa kami paparkan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.